Hadits Sahih Al-Bukhari 196, dari Al-Mughirah bin Syu'bah, Rasulullah keluar untuk buang hajat, lalu Al-Mughirah mengikutinya dengan membawa bejana berisi air. Selesai buang hajat, Al-Mughirah menuangkan air kepada beliau, hingga beliau pun berwudu dan mengusap sepasang sepatunya. Hadits Sahih Al-Bukhari 197, dari Syaiban dari Yahya dari Abu Salamah dari Ja'far bin Amru bin Umayyah Al-Damri, bahwa bapaknya mengabarkan kepadanya, bahwa ia pernah melihat Nabi mengusap sepasang sepatunya. Hadits Sahih Al-Bukhari 198, dari Al-Auza'i dari Yahya dari Abu Salamah dari Ja'far bin Amru bin Umayyah dari bapaknya, ia berkata, aku melihat Nabi mengusap sorban dan sepasang sepatunya. Hadits Sahih Al-Bukhari 199, dari Zakaria dari Amir dari Urwah bin Al-Mughirah bin Syu'bah dari bapaknya, ia berkata, aku pernah bersama Nabi dalam suatu perjalanan. Aku lalu merunduk untuk melepas kedua sepatunya. Namun beliau bersabda, biarkan saja, karena aku mengenakannya dalam keadaan suci, dan beliau hanya mengusap sepatunya. Hadits Sahih Al-Bukhari 200, dari Malik dari Zaid bin Aslam dari Atta bin Yasar dari Abdullah bin Abbas, bahwa Rasulullah makan paha kambing kemudian salat dan tidak berwudu lagi. Hadits Sahih Al-Bukhari 201, Al-Laits dari Ukail dari Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepadaku Ja'far bin Amru bin Umayyah bahwa bapaknya mengabarkan kepadanya, bahwa ia pernah melihat Rasulullah memotong daging paha kambing. Saat panggilan sholat tiba, beliau langsung meletakkan pisaunya, dan sholat tanpa berwudu lagi. Hadits Sahih Al-Bukhari 202, dari Malik dari Yahya bin Said dari Busyair bin Yasar, bahwa Suwaid bin An-Nu'man mengabarkan kepadanya, bahwa ia pernah keluar bersama Rasulullah pada tahun pendudukan Khaybar, hingga ketika mereka sampai di Syahbah, suatu wilayah di pinggiran Khaybar, beliau mengerjakan sholat asyar, lalu beliau minta diambilkan makanan dari perbekalan yang mereka bawa, namun tidak didapatkan, kecuali makanan yang terbuat dari kurma dan gandum. Beliau kemudian memerintahkan untuk menghidangkannya, maka dicampurlah makanan tersebut dengan air, hingga menjadi adonan. Rasulullah makan dan kami pun ikut makan. Setelah itu beliau berdiri untuk sholat maghrib, beliau lalu berkumur-kumur dan kami juga ikut berkumur-kumur. Lalu beliau sholat tanpa berwudu lagi. Hadits Sahih Al-Bukhari 203, dari Ibnu Wahab berkata, telah mengabarkan kepadaku Amru bin Al-Harits dari Bukair dari Quraib dari Maimunah, bahwa Nabi pernah makan daging paha kambing di sisinya, kemudian sholat tanpa berwudu lagi. Hadits Sahih Al-Bukhari 204, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah minum susu, kemudian berkumur-kumur, beliau lalu bersabda, sesungguhnya susu mengandung lemak. Sedikit catatan, Rasulullah sholat tanpa berwudu lagi. Maksudnya hadits ini menerangkan dibolehkannya sholat tidak berwudu, jika wudu sebelumnya belum batal.